Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang tugas evaluasi CLO3, yaitu strategi mengatasi vulnerability, analisis serangan cyber, dan pencegahannya. Di sini kelompok kami beranggotakan 3 orang, yaitu yang pertama Muhammad Fauzan Al-Ghifari dengan NIM 130421018. Dan yang kedua yaitu Tiar Firmansyah dengan NIM 130421055. Dan saya sendiri Zaki Gasdewi Rizal dengan NIM 130421002. Yang pertama di sini ada brute force. Brute force adalah serangan untuk mencoba semua kombinasi username dan password hingga berhasil. Di sini ada cara melakukannya, yaitu menggunakan word list, yaitu daftar kemungkinan password, dan jalankan alat seperti Hydra atau Burp Suite untuk otomatisasi percobaan login. Dan untuk cara mencegahnya yaitu terapkan rate limiting dan mekanisme lockout. Dan gunakan CAPTCHA dan multifactor authentication yaitu MFA. Lalu yang kedua yaitu ada command execution. Command execution adalah serangan yang memanfaatkan celah untuk mengeksekusi perintah sistem operasi. Di sini cara melakukannya yaitu mengidentifikasi input yang tidak tervalidasi, form atau URL, dan menggunakan payload seperti atau dan cat, etc, password. Dan di sini ada cara mencegahnya yaitu validasi input secara ketat, dan jalankan aplikasi dengan hak akses terbatas, dan nonaktifkan fungsi berbahaya seperti exec atau eval. Lalu selanjutnya ada cross-site request forgery yaitu CSRF. Di sini CSRF ini serangan yang memanfaatkan sesi pengguna untuk mengirimkan permintaan tanpa izin. Cara melakukannya yaitu kirim permintaan melalui script tersembunyi seperti image dengan link tersebut, dan cara mencegahnya yaitu gunakan CSRF token unik untuk setiap permintaan. Lalu selanjutnya ada verifikasi HTTP referrer, dan yang terakhir ada menggunakan atribut SameSite pada cookie. Lalu selanjutnya ada file inclusion, yaitu menyebutkan file lokal, LFI atau eksternal RFI melalui parameter input. Cara melakukannya yaitu menggunakan payload seperti tanya file, link, dan direktorinya untuk LFI. Lalu gunakan URL file eksternal untuk RFI. Dan cara mencegahnya yaitu validasi input dan gunakan whitelist file. Lalu selanjutnya cara mencegahnya yaitu nonaktifkan fitur seperti allow URL include. Lalu selanjutnya ada SQL injection. SQL injection di sini yaitu mengeksploitasi query SQL untuk membaca atau memodifikasi data. Cara melakukannya yaitu menggunakan payload seperti or, I sama dengan I, dan cara mencegahnya yaitu gunakan prepared statements atau parameterized queries. Lalu validasi input dengan ketat, dan yang terakhir menggunakan hak akses minimal untuk database. Oke, berikutnya ada blind SQL injection. Untuk penjelasannya ini merupakan varian SQL injection tanpa respon langsung dari server. Cara melakukannya itu gunakan teknik berbasis waktu seperti OR sleeps 5 dengan 5, lalu gunakan teknik boolean seperti N, I sama dengan I sama dengan I. Lalu untuk cara mencegahnya itu sama seperti SQL injection reguler, yaitu prepared statements dan validasi input. Lalu yang berikutnya ada upload, yaitu sebuah serangan dengan mengunggah file berbahaya seperti script shell. Untuk cara melakukannya itu kita mengunggah file dengan ekstensi diperbolehkan tetapi berisi kode yang berbahaya. Lalu mengakses file melalui URL untuk mengeksepsi. Cara mencegahnya itu dengan cara memvalidasi dan whitelist ekstensi file, simpan file di directory tanpa izin eksekusi, dan menggunakan pemindaian malware. Nah, yang berikutnya ada XSS reflected, yaitu eksekusi script berbahaya melalui input yang diteruskan langsung ke browser. Cara melakukannya itu dengan mengirim payload seperti script alert XSS script melalui URL atau form. Cara mencegahnya itu dengan escape karakter khusus dalam HTML dan terapkan content security policy.
Lalu ada SSH store itu script berbahaya yang disimpan di server dan dijalankan setiap kali dimuat. Cara melakukannya itu memasukkan payload ke input yang disimpan. Contohnya itu komentar. Lalu cara mencegahnya itu dengan melakukan escape dan sanitasi data sebelum disimpan ke database dan juga terapkan CSP. Nah, jadi kesimpulan dan yang kami dapat itu serangan cyber memiliki dampak yang besar, tapi dapat dicegah dengan langkah mitigasi yang tepat. Dan rekomendasi dari kami itu dengan tingkatkan kesadaran keamanan cyber, lalu melakukan pembaruan dan pengujian keamanan secara berkala, terapkan praktik keamanan terbaik di seluruh lapisan sistem. Berikutnya akan dilakukan demo oleh Fauzan. Baik, di sini saya akan mendemokan bagaimana skenario penyerangan menggunakan website DVWA. Pertama di sini untuk level security-nya sudah di set medium. Nah, pertama kita akan mencoba melakukan penyerangan brute force. Di sini terdapat form untuk melakukan login. Di sini diminta username dan password. Nah, bisa kita lihat di view source-nya ini. Di sini dia tidak menggunakan pembatasan untuk melakukan login. Tidak ada pembatasan untuk melakukan login, jadi kita bisa melakukan percobaan login berulang-ulang kali. Hanya saja pada level medium ini terdapat kalau misal password dan username password atau username incorrect, maka website akan sleep selama 2 detik. Nah, ini akan membuat skenario brute force menjadi lama, karena brute force sendiri kan dia mencoba berbagai kemungkinan dari username dan password ini. Di sini saya sudah menyiapkan word list untuk username sama password. Kita coba. Di sini saya juga menggunakan Zap sebagai tools untuk melakukan brute force. Pertama kita coba login dengan username dan password test. Kita akan coba login. Nah, di sini password dan login password dan username-nya salah. Maka di sini terdapat output berupa username and or password incorrect. Nah, kita lihat pada Zap. Jadi kita sudah mendapatkan respon dari website tersebut berupa URL. Ini kita bisa klik saja. Nah, ini bisa dilihat sini, ini adalah username dan password yang kita coba gunakan tadi. Kita akan menggunakan ini sebagai parameter agar bisa melakukan brute force. Pertama kita langsung saja bisa melakukan attack dengan Fuser. Kita coba untuk memasukkan word list username dan password di sini, kedua ini. Kita seleksi lalu add. Di sini tipe datanya berupa string ya. Kita copy saja. Untuk username add. Oke. Selanjutnya password dengan cara yang sama, add. Lalu password kita masukkan. Nah, di sini sudah berubah warna ya, tandanya username dan password tadi sudah dimasukkan ke dalam ini username ini dan password ini. Jadi kita akan melakukan Fuser di sini untuk melakukan algoritma brute force. Jadi dia akan mencoba semua kemungkinan password dan username yang benar, kombinasi antara username dan password yang benar, sehingga mendapatkan kode yang benar gitu, atau username dan password yang valid untuk login. Kita start Fuser. Oke, di sini Fusernya telah selesai digunakan. Kita bisa filter di sini untuk size respon body paling besar. Di sini ada
Saya respon dengan nilai 4425 bytes, yaitu dengan payload admin untuk username dan password untuk password. Kita coba gunakan ini untuk melakukan login. Di sini admin password. Kita coba login. Agak lelet. Nah, berhasil. Kita berhasil melakukan login dengan melakukan penyerangan dengan metode brute force. Selanjutnya yang kedua ini ada command injection. Di sini kita diminta untuk memasukkan IP address. Kita lihat dulu pada resource-nya. Di sini terdapat filtrasi ya. Memblacklist array dengan operator dan lalu ada titik koma di sini sebagai akhiran script biasanya, akhiran code. Dia ketika menerima inputan array seperti ini, maka dia akan di blacklist atau dia akan terhapus. Namun kita bisa menggunakan operator lain untuk mengakalinya. Contoh, kita memasukkan IP terlebih dahulu. Lalu kita akan mengalihkan perintah untuk enter IP address ini. Kita akan mengalihkan command-nya menggunakan operator OR, karena tadi operator dan lalu ada titik koma telah di blacklist. Jadi operator OR ini tidak di blacklist. Kita bisa menggunakan operator OR ini sebagai untuk mengalihkan perintahnya. Lalu kita akan memasukkan command dir untuk mengetahui direktori dari website ini. Ada di sini ya, dvwa vulnerability exec. Lalu kita submit, seharusnya dia akan tampil yang ini sebagai direktorinya. Ya benar, di sini telah tampil direktorinya dari website ini. Ada di VWA vulnerabilities lalu exec. Artinya kita di sini berhasil melakukan serangan command injection. Lalu selanjutnya ada CSRF. Nah, di sini ada form untuk melakukan penggantian password admin. Di sini ada form untuk melakukan penggantian password admin. Di sini kita diminta untuk memasukkan password baru. Kita lihat dulu pada resource-nya. Nah, di sini untuk mendapatkan perubahan, dia akan mengecek dari mana request berasal. Nah, di sini itu requestnya berasal dari HTTP referrer. Jika HTTP referrernya ini valid, dari mana dia berasal, maka kita akan mendapatkan input, yaitu password baru dan konfirmasi password baru. Kita lihat di help. Nah, pada level medium ini kita bisa melakukan jebakan juga dengan cara menggunakan metode yang lain, yaitu cross-site scripting atau XSS ini. Nah, di sini kita akan mencoba melakukan cross-site request forgery menggunakan XSS ini. Kita akan masukkan dulu kita akan masukkan dulu password dan username yang baru. Kita coba dengan tes. Nah, di sini kita sudah mendapatkan header HTTP referrer. Kita bisa lihat di sini. Kita ulang. Tes. Nah, ini referrer. Nah, ini kita bisa menggunakan ini HTTP referrer ini untuk melakukan penggantian password. Di sini passwordnya sudah dirubah, sudah bukan lagi password tapi sudah menjadi tes login. Berhasil.
Nah, kita akan menggunakan HTTP referrer ini untuk melakukan penggantian password pada XSS ini. Nah, di sini kita akan menggunakan input URL menggunakan metode image search. Kita buat dulu input URL-nya. Sini image source lalu sama dengan tanda kutip. Nah, di sini tempat kita akan memasukkan HTTP referernya tadi. Lalu di sini ada password new. Masukkan saja password yang nanti misal kita kembalikan ke password. Untuk konfirmasinya juga kita kembalikan ke password lalu submit. Nah, di sini berhasil ya. Kita coba di CSRF ini admin lalu password login. Nah, berhasil. Artinya password telah kembali ke semula, yaitu password. Dan kita berhasil melakukan penyerangan dengan metode cross-site request forgery. Selanjutnya ada file inclusion. Di sini terdapat beberapa file. File 1, file 2, file 3 .php ya. Di sini itu pada URL-nya dia page lalu dia menampilkan file yang ada. Kita akan coba lihat view source-nya dulu. Nah, di sini untuk keamanannya itu dia ada input validasi untuk di sini. Nah, di sini dia menggunakan string replace. Nah, jadi ketika mendapatkan array yang bentuknya seperti ini, maka dia akan terreplace lalu terhapus. Jadi tidak akan terbaca. Kita lihat di view help. Di sini kita memiliki objektif untuk membaca kelima quotes yang ada pada file ini, pada file fi.php ini. Kita coba copy. Lalu kita paste di sini page. Kita tambah direktorinya. Nah, inputan array seperti ini akan terreplace ya, karena pada backendnya dia memiliki string replace. Maka kita akan coba mengakalinya dengan mendouble-nya. Jadi ketika dia mengecek di sini maka aman, lalu dia cek di sini lagi, jadinya aman gitu. Selanjutnya kita tambah juga di sini. Kita enter, set. Nah, di sini kita bisa lihat view page. Di sini kita baru mendapatkan 4 sorry. 1, 2, 4 dan 5. Kita akan mencoba menggunakan teknik wrapper dengan metode seperti ini. PHP filter resource untuk mendapatkan semua isi dari file PHP tadi, file fi.php tadi. Kita coba pakai metode tersebut. Kita coba enter, apakah masih belum berhasil? Kita bisa lihat ada beberapa warning di sini. Kita bisa menggunakan metode encode ya. Kita mencoba encode file fi.php ini. Kita coba encode, convert. Kita coba encode. Nah, di sini kita sudah mendapatkan hasil encode dari file fi.php tadi. Ada baris base 64 di sini. Kita coba decode kode-kode ini agar kita bisa melihat isi dari file fi.php tadi. Nah, untuk melakukan decode saya menggunakan website ini ya, base 64 decode and encode. Kita coba paste di sini lalu kita decode. Sorry, kita belum mengcopy semuanya.
Nah, di sini sudah tercopy, lalu kita decode. Nah, di sini kita bisa melihat ada 5 quotes yang sudah terbaca. Nah, ini adalah isi dari file fi.php tadi. Di sini ada quote 1, quote 2, quote 3 ini Romeo Romeo, wherefore at to Romeo. Quote 3, quote 4, lalu quote 5. Nah, kita berhasil untuk membaca kelima quotes terkenal yang ada pada file fi.php. Oke, selanjutnya ada file upload. Di sini pada tingkat medium kita lihat view source-nya. Nah, di sini kita tidak bisa menguploadkan file sembarangan ya, karena di sini ada filterisasi di mana uploadannya itu, file yang dapat diupload itu hanya berupa gambar, yaitu dengan ekstensi file image JPEG atau image PNG. Nah, di sini ada beberapa cara ya untuk dapat mengakalinya. Salah satunya itu dengan mencoba merubah request dari file ini, dari laman ini. Kita coba choose file. Kita lihat ada package main.go di sini. Kita coba upload. Nah, di sini tidak bisa. Kita lihat pada zap. Kita menggunakan zap. Di sini ada request untuk upload. Kita bisa lihat saja. Nah, di sini ada package main.go. Nah, di sini dia tidak bisa terupload ya, karena content type-nya ini application. Sementara dia hanya mengizinkan file dengan ekstensi berupa gambar, yaitu JPEG dan PNG. Nah, kelemahannya adalah di sini dia tidak ada validasi lagi ya. Setelah ini dia tidak ada validasi lagi mengecek isi dari file tersebut. Makanya kita bisa mengakalinya dengan mengubah request-nya di sini. Kita coba rubah request-nya di sini. Nah, recent request. Kita akan ubah content type-nya ini menjadi image/png. PNG. Lalu kita coba send. Berhasil ya ini. Kita coba lihat di hackable. Nah, uploads. Nah, di sini sudah ada yang tadi ya, package main.go. Kita berhasil menguploadnya di sini. Artinya kita berhasil mengakalinya dengan cara mengubah request-nya tadi. Oke, selanjutnya di sini ada SQL injection. Ini terdapat list dari user yang ada pada website ini berdasarkan ID. Di sini terdapat informasinya. Kita akan mencoba untuk mendapatkan password dari user-user yang ada pada website ini dengan cara menginjeksikan perintah SQL. Kita lihat pada backend-nya ini, source-nya. Di sini sudah terdapat filterisasi ya, yaitu MySQLi real escape string ini. Namun pada query-nya untuk target yang akan diambil ID-nya itu target yang akan diambil informasinya yang berupa ID ini, dia berada di luar dari query ini. Jadi sebenarnya MySQLi ini filterisasi ini tidak berguna karena kita tetap bisa melakukan injeksi pada SQL pada query ini. Kita akan coba menginjeksinya. Tapi pertama kita lihat dulu pada help. Di sini kita melakukan injeksi dengan menggunakan perintah union. Di sini ada ID, lalu masukkan union,
Lalu di sini ada query select bla 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 sekalian, ini ada perintahnya lah. Kita coba, kita copy dulu lah perintahnya ini from user. Oke, kita inspect. Di sini kita pilih value 2 untuk kita injeksikan ini. Nah, karena tadi di situ diminta menggunakan union, select first name last name, ini kita ganti menjadi password agar kita bisa mendapatkan password dari user, artinya semua user yang ada pada database. Kita enter. Oke, make sure dulu, lalu submit 2. Submit. Nah, di sini kita berhasil melakukan SQL injection pada surname ini. Ini adalah code dengan tipe MD5 yang dimana kita dapat menghashingnya dengan mudah menggunakan website-website yang sudah ada. Nah, ini kita copy lalu kita paste ke crack station. Kita coba crack hash. Nah, di sini tipenya MD5 dan resultnya adalah password. Jadi password untuk login untuk user admin adalah password. Next, di sini ada SQL injection blind. Di sini kita bisa lihat output yang dikeluarkan hanya berupa informasi bahwa user berada dalam database, user ID berada dalam database. Kita coba view source-nya di sini sama ya dengan SQL injection tadi, hanya saja dia itu tidak menampilkan informasi, tidak menampilkan informasi user. Dan cara mengetahui agar SQL ini dapat diinjeksi itu kita akan melakukan sleep pada website. Jika berhasil, maka website ini rentan terhadap SQL injeksi. Di sini menggunakan perintah n untuk menginjeksi SQL, lalu sleep, dan 3 detik ini adalah waktu sleepnya. Kita coba gunakan, kita inspect. Di sini misal 2 lagi, kita masukkan n lalu sleep, perintahnya mungkin 5 detik agar validasinya lebih jelas. Enter. Kita coba submit 2 ya. Di sini dapat terlihat ya, websitenya delay, artinya SQL yang diinjeksi tadi berhasil. Selanjutnya ada cross-site scripting. Di sini kita akan melakukan injeksi yang berupa script JavaScript. Kita lihat view source. Nah, pada tingkat medium ini proteksinya itu dia menggunakan string replace. Jadi ketika dia mendapatkan array script seperti ini, array bentuk script seperti ini, maka dia akan terhapus. Nah, bagaimana cara untuk mengakalinya? Kita bisa lihat pada view help. Nah, di sini dikasih spoiler bahwa it's case sensitive. Nah, jadi kita bisa menggunakan huruf besar ya. Itu simple machine remove. Nah, kita bisa menggunakan huruf besar, merubah salah satu huruf dari script ini menjadi huruf besar agar scriptnya dapat terbaca. Kita coba untuk masukkan script. Kita akan melakukan injeksi, yaitu perintah alert. Kita akan menginjeksi alert dengan pesan Anda terhack. Kita coba copy dulu.
submit. Nah di sini tidak berhasil karena array script tadi dia terkena string replace. Caranya adalah dengan mengganti salah satu, misal kita ganti S ini menjadi huruf kapital lalu kita submit. Nah masih belum. Lupa kita ini ya, script submit. Nah berhasil, artinya kita berhasil menginjeksi script tadi sesuai dengan ini ya, filterisasinya ini. Ketika script seperti ini dia akan terhapus seperti contoh pertama, tapi jika salah satu hurufnya kita rubah menjadi kapital maka dia akan terbaca. Terakhir yaitu ada stored cross-site scripting. Nah di sini kita bisa lihat source-nya. Sebenarnya cara untuk menginjeksinya sama, namun di sini pada box message dia terdapat ini ya, string replace. Bukan MySQL real escape ini. Dia terdapat MySQLi real escape string, maka kita tidak bisa menginjeksikan perintah script pada kolom box, pada kolom box. Namun itu tidak berlaku pada ini string replace. Tidak berlaku pada name. Jadi kita bisa menginjeksinya di name. Kita coba perintah yang sama. Message. Di sini tidak bisa lebih panjang ya karena terdapat pembatasan. Kita expect, kita tambahkan saja di sini max length-nya kita rubah menjadi 100, misal 100. Kita paste lalu tambah tanda kutip. Nah, ini ketika kita sign guestbook misal dia tidak terjadi apa-apa ya karena array script tadi terkena filterisasi. Namun ketika kita sama seperti tadi mengganti salah satu hurufnya menjadi kapital maka itu akan berhasil. Kita sign guestbook, nah berhasil. Kita berhasil menginjeksi script alert berupa Anda terhack ini pada website tersebut. Sekian dari saya, terima kasih.